Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas dunia seputar pintu aluminium, serba-serbi pintu aluminium. Dan sekarang saya sedang berada di salah satu vendor langganannya kita, yaitu Panda Aluminium, di mana Panda Aluminium merupakan salah satu vendor terbaik untuk pintu aluminium, jendela kaca, pintu kaca, dan sebagainya. Jadi kita sedang berada di sini dan kita mau membahas tentang pintu aluminium, teman-teman. Serba-serbi tentang pintu aluminium. Jadi teman-teman tahu bahwa pintu aluminium sudah ada sejak zaman dulu, ya. Baik kualitasnya, warnanya, modelnya itu banyak sekali disukai teman-teman. Orang-orang di luar sana, di berbagai macam gedung, di berbagai macam rumah. Dan sampai sekarang masih salah satu yang favorit ya teman-teman untuk berbagai macam bangunan. Karena keawetannya, tahan airnya, tahan rayapnya, bebas perawatan, kekuatannya sangat baik. Mari kita lihat video kali ini. Sebelum kita lihat video kali ini, teman-teman bisa support channel kami dengan subscribe ya, supaya kita bisa terus berkreasi, bisa terus berkembang. Jangan lupa juga share dan komen. Oke, bicara tentang pintu aluminium, teman-teman bisa lihat di belakang saya ini dari berbagai macam pintu aluminium. Kita tahu aluminium dari zaman dulu itu mulai dari warnanya adalah warna silver, teman-teman. Aluminium paling awal dulu sendiri adalah warna silver. Kemudian ada lagi berkembang menjadi warna coklat, teman-teman. Seiring berjalannya waktu, kebutuhan akan arsitektural, akan warna itu semakin berkembang. Orang-orang jadi menginginkan warnanya lebih. Jadi aluminium kesininya dulu hanya warna silver dan coklat. Sekarang sudah berubah menjadi warna-warna yang sangat lengkap sekali, teman-teman. Dari warnanya putih ya, sekarang untuk rumah-rumah putih ada aluminium itu namanya aluminium powder coating. Karena di warna ini, bubuk powder coating ini itu warnanya sangat variatif sekali, teman-teman. Jadi mau putih, mau hitam, abu-abu, kuning, coklat, biru, merah, hijau, dan sebagainya, itu semua bisa, teman-teman, sekarang. Jadi pintu aluminium sekarang sudah berkembang, aluminium ini sudah berkembang dari yang warna standar, sekarang warnanya sangat variatif. Dan kemudian berkembang lagi, orang juga menyukai kayu, teman-teman ya. Dulu penghobi kayu, semakin sini kayu semakin mahal. Sehingga diciptakanlah aluminium juga motifnya kayu seperti ini. Ya. Kalau teman-teman lihat sekilas, taunya ini pintu kayu mungkin ya. Tapi kalau kita ketok, oh ternyata bahannya metal dan ternyata bahannya aluminium. Ya, jadi aluminium, pintu aluminium sekarang berkembang juga. Warnanya sudah sekarang juga favorit juga warna-warna kayu seperti ini. Warnanya kayu dapat, saya suka klasik kayunya dapat, warnanya dapat. Awetnya dapat, teman-teman. Kelebihannya dari pintu aluminium yaitu kalau dari segi warna kita sudah tahu bahwa warnanya sangat variatif sekarang. Yang kedua, bahkan sampai warna kayu ini, teman-teman ya. Yang kedua, keunggulannya adalah apa? Pintu aluminium adalah sangat tahan lama, sangat awet. Awet ini otomatis teman-teman harus mulai memperhatikan ya. Pintu aluminium awet atau nggak awet itu tergantung dari apa sih? Tergantung dari ketebalan bahannya, teman-teman. Ya, dua ini di belakang saya ini dua grade yang berbeda, di mana pintu aluminium yang serupa, tapi karena ketebalannya berbeda, ya ini yang lebih premium, ya bahannya kurang lebih tebalnya 2 mili, di mana yang ini lebih standar, ya harganya lebih ekonomis juga, dan tebalnya hanya 1 mili. Pengaruhnya di mana, teman-teman? Yaitu pengaruh di kekuatannya. Ya, jadi memang semakin tebal bahan, otomatis keawetannya itu semakin tinggi, kekuatannya semakin tinggi. Begitupun juga harganya, teman-teman. Jadi diakalinya gimana? Nah, saya juga bekerja sama Pak Panda Aluminium, saya juga ngomong, kalau klien saya minta yang lebih ekonomis, tapi tetap kekuatannya dipertahankan, caranya gimana? Nah, jadi memang di Panda ini mereka berkreasi ya, teman-teman ya. Jadi untuk pintu-pintu yang misalnya standar, tapi tetap menginginkan keawetannya tinggi, mereka pun ngakalin gimana? Dengan menggunakan tambahan bahan ekstra, teman-teman. Jadi di bagian engsel-engsel seperti ini, ya, saya minta kalau dari Panda Aluminium, tolong kalau untuk kita orderannya semuanya engselnya minimal 4 ya. Jadi Panda Aluminium pun mengiyakan, mereka selalu untuk pasang untuk pintu aluminium sekarang standarnya adalah engselnya 4. Dan juga di setiap titik, ya, baik itu yang bahan tebal maupun bahan yang standar, mereka sudah ekstra kayu, teman-teman, di dalamnya. Nah, ini yang memang pemirsa teman-teman harus perhatikan. Karena aluminium itu memang yang premium, memang mahal. Banyak di luar sana menggunakan bahan-bahan aluminium yang memang lebih ekonomis, lebih sesuai sama dompet. Tapi bagaimana supaya ketahanannya dan kekuatannya juga nggak turun, teman-teman? Menggunakan apa? Nah, itu menggunakan salah satu adalah menggunakan ekstra kayu untuk setiap aksesoris yang menempel di daun pintu ini. Jadi di engsel,
di handle, dikunci, semuanya diekstra sama kayu. Sehingga apa? Sehingga skrupnya mendapatkan daging atau ketebalan yang cukup untuk kekuatannya teman-teman. Otomatis bahan 1 mili kekuatannya seberapa kuat sih teman-teman ya? Bayangkan aja bahan cuma 1 mili, kita skrup, dagingnya itu hanya sedikit sekali. Tapi kalau kita tambah ekstra kayu di dalamnya setebal 1 atau 2 cm, mendapatkan skrupan sekitar 2 cm, otomatis kekuatannya akan sangat jauh meningkat teman-teman. Sehingga kuatannya pandai aluminium walaupun pintu standar ketebalannya hanya 1 mili, tapi kekuatannya tetap mantap ya, tetap kuat, tetap jempolan teman-teman. Kalau teman-teman beli pintu-pintu sekelas ini yang tebalnya sekitar 2 mili, biasanya saya bilang hampir lifetime teman-teman ya. Hampir lifetime warranty. Hampir nggak perlu ganti lagi, nggak perlu perawatan lagi. Apalagi pintu ini dikombinasikan dengan aksesoris yang juga berkualitas. Biasanya aksesoris misalnya stainless yang SUS 304. Sehingga masa pakainya berapa lama ini tahan? Saya bilang ya sebosennya pakainya. Sampai kapanpun teman-teman mau pakai, pintu ini bisa menemani kalian sepanjang hidup. Karena apa? Kualitasnya yang sudah terjamin. Nah itu tentang kekuatannya. Perawatannya gimana kak? Nah karena aluminium ini tahan air, tahan cuaca, tahan rayap, tahan sinar matahari, jadi sudah tahan segalanya teman-teman ya. Sehingga perawatannya pun sangat mudah, cuma tinggal mungkin kalau biasa-biasanya mungkin kita tulakin aja. Kalau agak kotor ya kita lapin, dan nggak perlu perawatan apa-apa lagi. Hanya dibersihkan saja. Nah contoh pintu ini ya, sudah display katanya di toko ini sudah lebih dari mau 10 tahun teman-teman. Lihat aja, masih seperti pintu baru sampai sekarang. Bayangkan aja kalau pintu yang lain, pintu kayu mungkin ya sudah bubukan sekarang teman-teman. Nah ini pintu aluminium kekuatannya seperti itu. Mau 5, 10 tahun minta berapa? 20 tahun? Oke lah kasih 20 tahun, saya yakin juga masih seperti ini teman-teman. Nah rumah saya aja, salah satu rumah yang sudah lama, umurnya hampir 40 tahun. Menggunakan aluminium, zaman itu adanya hanya silver. Sampai sekarang semuanya masih awet teman-teman. Dari pintu kamar mandi, pintu kamar, semuanya pakai aluminium ya. Dan semuanya masih awet. Jadi mau pakai berapa lama? Sampai saya dari kecil karena pintunya aluminium merasa bosen. Pak, ini pintunya kita ganti aja gimana Pak? Karena warnanya kan silver, sudah kelihatan agak old gitu ya, sudah kelihatan kurang cantik. Kalau kita ganti yang putih gimana? Loh, masih awet kok diganti ngapain? Sayang. Nah, akhirnya seperti itu teman-teman. Sampai bosennya, sampai mau diganti juga masih kuat. Nah, itulah aluminium teman-teman. Jadi tadi warnanya sudah bagus ya, kekuatannya bagus ya, perawatannya juga sangat mudah. Jadi memang pintu aluminium ini sangat disukai teman-teman. Itu dari kelebihan aluminium. Sekarang kita bahas model teman-teman ya. Otomatis teman-teman tahu pintu aluminium di belakang saya ini pintu aluminium yang modelnya full panel aluminium. Full panel aluminium. Nah di sini ada lagi pintu yang isinya itu bahannya ACP. Bisa untuk pintu kamar mandi, pintu kamar dan sebagainya. Dan motifnya otomatis karena ACP ini bisa teman-teman bisa pilih ya di samping saya ini. Segala macam warna itu bisa digunakan. Sehingga sangat bervariasi ya teman-teman ya. Jadi mau aluminium itu isi aluminium juga, mau isi ACP maupun isi kaca teman-teman ya. Ini contoh variasi kaca teman-teman ya. Kaca inlay ya. Nanti kita bisa lihat lagi yang lain jenisnya. Oke, ini salah satu jenis pintu aluminium juga, yaitu modelnya pintu lipat teman-teman ya. Dimana pintu ini memang merupakan pintu yang premium ya, sistemnya juga premium sehingga buka tutup itu sangat nyaman dan sangat smooth sekali teman-teman ya. Ini menggunakan aluminium warna putih yang sen, yang doff, dan isinya pintu kaca ya, kaca. Nah itu cocok buat teman-teman yang ingin memvariasi ya. Kaca bukan hanya frameless saja, tapi menggunakan pintu aluminium yang isinya kaca seperti ini. Variasi penggunaan pintu aluminium memang sangat variatif sekali teman-teman. Ya, tadi dari framenya kita bisa milih warnanya, kemudian dari isi panelnya juga kita bisa variasi dari panel aluminium, panel ACP, panel kaca, semua bisa kita gunakan. Segala macam panel kita bisa gunakan. Jadi variasinya itu sangat tinggi. Kita bisa variasi dua bahan, misalnya belakang depannya ACP, belakangnya kaca. Jadinya seperti ini nih teman-teman. Ya, jadi pintu kaca tapi depannya ada tralisnya pakai ACP, sehingga satu modelnya cantik, yang kedua kelihatan mewah dan juga aman teman-teman. Tergantung dari apa? Tergantung dari desainnya teman-teman. Nah ini saya ingatkan bahwa semua pintu-pintu seperti ini otomatis harus teman-teman pikirkan di depan. Teman-teman desain dulu rumahnya, teman-teman desain dulu bangunannya, termasuk pintu-pintunya. Sehingga
ketika memilih pintu, kita sudah tahu modelnya seperti apa, ukurannya seperti apa, tinggal kita memilih apa. Kualitas bahannya teman-teman yang tadi saya sudah bahas. Mau aluminium yang grade yang ekonomis, atau yang medium, atau yang high sekalian. Nah, tergantung dari budget teman-teman. Ketika memulai budget, biasanya rumah-rumah yang bagus, yang rumah udah di atas 1-2 miliar ke atas, biasanya rumah-rumahnya sudah inginnya menggunakan apa? Pintu-pintu yang lebih premium. Aluminium yang finish good, ya. Aluminium yang tebalnya lebih dari 1 mili, ya, bisa 2-3 mili ke atas. Sehingga apa? Keawetannya sudah nggak usah dipertanyakan. Pakai seumur-umur, teman-teman. Nah, itu ada juga di Panda Aluminium. Oke, itu tadi kira-kira penjelasan tentang dunia pintu aluminium terbaik. Nah, untuk yang part ketiga, saya mau jelaskan tentang modelnya. Jadi model pintu aluminium otomatis mirip seperti pintu-pintu yang lain teman-teman, yaitu dari pintu swing, pintu sliding, dan juga pintu folding. Ya, ini model-model yang paling umum ya, teman-teman tinggal nanti sudah pilih bahannya, sudah pilih panelnya, sudah pilih modelnya, sudah tahu ukurannya. Nah, teman-teman sudah bisa tahu bahwa teman-teman akan mendapatkan pintu yang terbaik seperti apa sesuai dengan keinginan dan budgetnya kita. Seperti itu teman-teman, semoga semakin memahami dunia seputar pintu aluminium yang terbaik mana yang kita inginkan sesuai dengan budgetnya, keinginannya, warnanya, modelnya. Semua teman-teman bisa pilih, bisa customize ya di vendor bawah ini saya ini ya. Oke, seperti itu, semoga menambah informasi buat seputar pintu aluminium. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa.